Katanya gaji lu naik terus nih setiap tahun guys. Tapi setelah lu cek tabungan lu kok kayaknya segitu-segitu doang ya. Nggak nambah-nambah nih. Jangan-jangan masalahnya bukan soal gaji lu yang kecil nih guys. Tapi lu kena jebakan salary trap. Nah ini jebakan yang berbahaya guys. Karena gue udah lihat ada begitu banyak orang ya. Ribuan orang yang gue temui. Dan mereka gak pernah sadar bahwa mereka sudah masuk ke dalam jebakan yang begitu berbahaya. Yang bikin orang kerja seumur hidup. Tapi endingnya gak pernah jadi orang kaya guys. Ini bahaya guys. Dan inilah yang disebut dengan 5 salary trap atau 5 jebakan gaji guys. Nah apa sih jebakan yang pertama? Yang pertama adalah jebakan lifestyle. Jadi banyak orang lifestyle-nya naik tapi asetnya itu nol. Ini bahaya karena begitu gaji naik biasanya orang gaya hidupnya ikut naik. Dan kadang-kadang ngaco naiknya. Kenapa? Misalkan gaji cuma naik 20% tapi pengeluaran bisa naik 50%. Ini bener-bener keblinger guys. Dan banyak orang di Jakarta khususnya yang gue lihat itu seperti ini. Nggak masuk akal. Gajinya tadinya 10 juta naik jadi 12 juta. Gaya hidupnya tadinya cuma 5 juta sebulan. Malah jadi naik 10 juta sebulan. Nggak masuk akal. Kok gajinya naik cuma 20% tapi lifestyle-nya bisa naik lebih dari 50% aja udah gak masuk akal. Bahkan ada ya orang yang gajinya 6 juta, begitu naik jadi 9 juta, apa yang terjadi? Hal yang pertama dia lakukan ganti handphone baru. Banyak nih ketika gue ketemu para junior gue ya, orang-orang yang masih muda, begitu gajinya naik langsung gue udah ganti handphone, langsung ngopi-ngopi cantik di mall tiap hari. Bahkan ada yang udah mulai berani ngambil cicilan mobil. Ini gila banget nih, ngaco banget. Ujung-ujungnya ketika akhir bulan komplain, kok gaji gue habis ya. Jadi lu di sini harus tahu jebakan yang pertama. Kenaikan gaji lu bisa jadi masalah. Bisa jadi jebakan buat lu. Karena lu langsung merasa lu berhak untuk mendapatkan kenikmatan di hari yang sama. Padahal harusnya kenaikan gaji lu manfaatkan untuk disimpan demi masa depan lu. Jadi cara yang benar ketika lu naik gaji, standar hidup lu naiknya setengahnya aja lah maksimal. Contoh, gaji lu tadinya 10 juta, naik 50%. Dari 10 juta ke 15 juta, lu naik 50%. Gaya hidup lu jangan juga jadi naik 50%. Tadinya 5 juta jadi 7,5 juta, jangan. Lu naik maksimal 20% lah, 25%. Jadi ketika gaji lu naik 50%, gaya hidup lu maksimal naik 20 atau 25%. Sisanya kemana? Sisanya lu investasikan. Kan lu pengen financial freedom. Sisanya lu masukin ke dana darurat. Sisanya lu beliin aset-aset yang produktif. Jadi rumusnya simpel, ketika naik gaji, standar hidup lu maksimal naik setengah dari kenaikan gaji lu. Jadi kalau gaji lu naik 30% ya gaya hidup lu maksimum naik 15% guys. Nah yang kedua itu orang-orang yang cuma ngandelin gaji. Jadi dia punya single income mindset. Contoh banyak orang mikir gini nih. Nanti gue udah kaya kalau gaji gue udah gede. Jadi santai-santai aja. Ngapain nabung sekarang? Nanti juga kaya kok. Lama-lama kan gaji gue naik terus. Padahal kenaikan gaji itu linear guys, bukan eksponensial. Beda sama pengusaha atau investor. Kita kenaikan penghasilan gua sekarang itu bisa eksponensial. Tapi kalau sebagai seorang karyawan kenaikan gaji lu ya linear. Dan seringkali ini gak seimbang dengan pengeluaran yang ada dengan inflasi yang ada di planet bumi ini. Contoh nih, lu kerja selama 20 tahun. Gaji lu naik? Iya pasti naik. Tapi kenaikan lu pasti jauh lebih pelan dibanding apa? Kenaikan harga rumah, biaya sekolah, biaya hidup, biaya ngopi. Wah itu udah naik kenceng guys. Dan ini masalah utamanya adalah gaji lu adalah active income lu. Dan ketika lu berhenti bekerja, active income lu juga berhenti. Artinya pemasukan lu juga berhenti. Ini bahaya. Makanya cara yang benar apa? Lu harus bangun sumber income lain, sumber penghasilan uang yang lain dari tempat lain di luar gaji lu. Meskipun kecil, that's okay. Tapi lu udah harus mulai punya mindset bangun another source of income. Contoh, dulu kalau gua dari awal-awal saham. Atau kalau lu gak ngerti, lu ke reksadana. Atau lu ada bisnis sampingan, lu ada skill-skill freelance. Atau lu bikin konten digital, apapun itu. Banyak juga loh orang yang di waktu luangnya mereka mendapatkan penghasilan dari investasi mereka juga di aset-aset yang lain. Seperti apa ya, dari deposito lah, dari emas lah, dari silver lah, logam mulia atau apapun yang lain lah. Yang intinya apa, ketika dia duduk manis begini, emas dia terus beranak, terus menghasilkan uang. Karena nilainya terus menerus naik. Jadi orang kaya itu bisa jadi kaya bukan cuma karena kerja keras guys. Bukan karena kerja gila-gilaan. Memang bisa, tapi mayoritas bisa jadi kaya raya karena mereka punya banyak keran duit, punya banyak source of income, bukan cuma satu. Nah ini udah sejalan nih dengan kata Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Saya dulu S1-nya teknik elektro dari ITB, nggak ngerti duit, kerja aja. Habis itu S3 ambil ekonomi di sana, di luar negeri sana, mulai ngerti duit.
kerja nabung, invest, kerja nabung, invest. Sekarang uang saya lebih banyak dibanding dulu. Jadi teman-teman, kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak Anda lupa, kerja terus sampai tua, nggak pernah nikmatin uangnya. Makanya ketika gue punya gaji, gue sisihkan buat beli saham. Ketika gue tidur, perusahaan itu tetap dagang. Ketika gue tidur, lo tetap minum, lo tetap makan, lo tetap pakai jasanya. Ketika gue tidur, gue tetap menghasilkan uang. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang gue invest ini ya mereka tetap bekerja. Meskipun gue lagi keluar kota, gue lagi sakit, gue lagi tidur. Gue mempunyai sumber income yang beragam. Bisa dari capital gain-nya, bisa dari buah-buah sahamnya seperti dividen atau rights atau warrants yang dia kasih. Jadi ada begitu banyak benefit yang kita bisa dapatkan. Dan teman-teman makanya wajib menjadi investor. Nah yang ketiga, ini salary trap yang pada umumnya terjadi pada orang-orang Gen Z nih apalagi. Mereka itu menganggap cicilan itu normal. Mereka menormalisasi angsuran, menormalisasi cicilan terhadap hal-hal yang sifatnya konsumtif. Contohnya, banyak orang udah punya mindset cicilan itu adalah hal yang normal, bahkan wajib. Ini udah kayak bagian dari gaya hidup, lifestyle. Jadi ada orang gaji punya cuma 10 juta. Tapi begitu terima gaji, 2 juta udah lewat buat bayar kredit motor. 1 juta udah lewat buat bayar kredit iPhone. Nanti ada lagi 3 juta buat bayar bunga pay later. Terus sisa 5 juta ada lagi buat bayar kartu kredit. Ujung-ujungnya apa? Dia cuma punya disposable income-nya itu kecil banget, tipis bahkan. Jangan kan ngomong investasi. Karena begitu nanti ketika gajinya naik sedikit aja, naik 2 juta aja. Mindsetnya adalah 2 juta itu buat ngutang apa lagi ya. Dan ini true story guys. Orangnya ada pun masih hidup sampai saat ini. Semoga nonton video ini dan tobat lo. Kenapa? Karena orang ini ketika terima gaji, langsung mindsetnya adalah ambil kredit baru. Kredit MacBook baru, kredit motor baru, kredit handphone baru. Begitu naik gajinya sedikit, mindsetnya udah, waduh gue ngambil kredit apa lagi ya, sayang nih ada spare. Kok gila orang ini, memang gila banget dan real. Bahkan orang ini buat ngisi rumahnya, kulkas, TV, panci aja pakai kredit guys. Ngeri gue, gaji double digit. Tapi mindsetnya udah debt normalization trap. Mindsetnya udah masuk ke jebakan normalisasi utang. Jadi cicilan dianggap normal. Kalau lu manusia waras, lu harusnya berpikir gak enak punya utang, gak enak punya cicilan, gak enak dikejar-kejar debt collector. Tapi ada manusia di Indonesia, dan lu bisa share di kolom di bawah ini, yang menganggap itu normal. Bahkan seolah-olah seluruh manusia warga planet bumi ini, manusia di Indonesia, semua melakukan hal yang sama. Jadi lu bayangkan ketika gue pernah ngobrol sama orang ini ya, gue hitung-hitung sama-sama, waktu itu gaji dia sekitar 22 juta. Ternyata 95% gaji dia itu udah habis buat bayar cicilan. Gila, gak masuk akal. Dan ketika dia naik pangkat, gajinya dia juga gak naik. Apa yang terjadi? Apakah berkurang cicilannya? Enggak, malah jadi nambah juga. Jadi 97% gajinya habis buat cicilan. Ujung-ujungnya dia pun pergi ke kantor. Kalau perlu isi bensin segala macam, apa yang dia lakukan? Ngutang sama istrinya. Ngeri banget ini. Tinggal menunggu waktu aja lu cerai bro. Siap aja lu. Kenapa ini jadi masalah? Soalnya gini, artinya ya kalau lu ngambil kredit, lu banyak ngambil ngutang, lu banyak nyicil. Artinya lu itu sedang menghabiskan duit lu sendiri dari masa depan. Ngerti gak? Artinya pendapatan masa depan lu sudah lu gadaikan. Habis tuntas hari ini buat mengejar kesenangan temporer detik ini. Lu gak pernah berpikir masa depan lu akan seperti apa. Lu akan menjadi budak gaji lu selama-lamanya. Lebih ngeri lagi, lu sebenarnya jadi budak Apple. Lu jadi budaknya Steve Jobs. Lu jadi budaknya pabrik-pabrik Jepang. Enggak penting. Lu harusnya tahu dong. Masa lu menggadaikan masa depan? Lu orang punya harapan baik buat hari depan. Tapi dia punya harapan hari depan digadaikan hari ini. Demi kesenangan hari ini. Itu bahaya loh. Jadi mindset menormalisasi utang, normalisasi cicilan, kredit. Itu bahaya guys. So cara yang bener gimana? Lu udah harus bisa belajar membedakan. Mana utang-utang yang konsumtif, mana utang-utang yang produktif. Dan kalaupun lu terpaksa ngutang, ketahuilah maksimal 30% dari gaji lu boleh lu ngutang. Boleh buat bayar cicilan. Boleh, tapi kalau udah lebih dari itu jangan. Karena lu artinya menjadi budak utang. Dan jadi budak utang itu gak enak. Lu bukan lagi manusia yang normal. Ketika orang udah menjadi budak utang, percayalah. Secara psikologis, manusia itu sudah tidak waras guys. Dan gue sering lihat ya orang-orang yang menjadi budak utang yang artinya lebih dari 50% gaji dia setiap bulan udah hilang nih buat bayar cicilan. Apa yang udah-udah. Orang-orang seperti ini karirnya mandek guys. Karirnya mandek, keluarganya hancur.
dan tidak bisa membuat pemikiran perhitungan yang rasional. Karena udah di atas 50%, ngap-ngapan nih, udah kelelep nih. Gak pernah rasional pola pikirnya. Mudah ditipu, mudah dimanipulasi, bahkan ujung-ujungnya menipu dirinya sendiri. Oh, kalau gitu biar gue tambah cuan, gue harus pergi ke Gunung Kawi. Oh, biar gue naik pangkat, gue harus punya batu cincin rubi merah. Oh, biar gue disayang atasan, gue harus makan ekor biawak. Udah, ngaco. Ada, banyak. Banyak yang orang kayak begini. Komen di bawah ini, gue yakin lu pernah ketemu orang kayak begitu. Karena udah kelelep. Lebih dari 50% gajinya buat bayar cicilan guys. Jadi teman-teman usahakan ya, kalau lu mau beli apapun usahakan belinya itu cash. Kalau lu gak bisa beli cash ya udah lu tunda. So what? Mungkin bukan hari ini lu harus punya MacBook baru atau motor baru atau mobil baru. Tunda 3 tahun 5 tahun. Dibanding lu jadi budak utang. Yang jadi masalah lu budak utang, aset yang lu beli itu motor, mobil, seiring waktu nilainya berkurang. Lu bukan tambah kaya kayak beli saham, tapi lu tambah miskin kayak beli saham gorengan. Seiring waktu aset yang lu beli makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Cicilannya tetap ganas. Tetap lu bayar, tapi nilainya terus berkurang. Jadi contohnya apa Pak? Kalau tetap mau cicil tapi cara pintar, simple. Lu nyicil emas. Kalau lu cicil emas, bayar bunga gak? Bayar bunga sekitar 5% sampai 7% setahun. Rugi gak? Enggak. Karena beda dengan beli mobil. Lu cicil emas, lu bayar bunga. Dia akan naik terus, setiap tahun naik terus. At the end of the day, setelah 5 tahun utang lu lunas, valuasi barang yang lu beli seonggok emas itu udah naik tinggi. Tapi kalau lu beli motor, tapi kalau lu beli laptop, kalau lu beli sepatu, kalau lu beli handphone baru, lu cicil terus tiap tahun. Di akhir tahun kelima apa yang terjadi? Nilai barang lu udah minus 50%. Buat apa? Jangan bodoh lah. Jadi lu harus punya mentalitas orang kaya guys. Jangan punya mentalitas orang miskin. Orang miskin apa? Duitnya buat habis. Duitnya habis untuk mencicil gaya hidup. Tapi kalau lu punya mentalitas orang kaya, itu mencicil aset. Nah bedakan ya guys ya. Jadi lu belajar membedakan yang namanya utang konsumtif sama utang produktif. Kemarin gue habis ketemu pengusaha. Ngobrol sama gue, Ben gue mau buka usaha gini-gini bagus gak? Bagus. Udah perjalanan udah jalan 2 tahun. Sekarang mau ngapain? Gue lagi mau ambil kredit ke bank, mau ngapain? Gue mau beli billboard, berapa harganya? 300 juta. Menurut lu Ben, itu hal yang bodoh atau hal yang cerdas? Menurut lu, gue tanya balik nih, omzet lu bakal naik gak kalau pakai billboard itu? Naik. Kenapa? Makin banyak orang yang lihat. Kenaikannya berapa persen? Sekitar 30% lah setiap bulan. Oh, berarti billboard lu bakal bisa membayar dirinya sendiri setelah berapa bulan? Setelah 4-5 bulan udah bisa balik modal. So, artinya billboard lu adalah investment. Billboard yang lu cicil buat beli itu investment. Itu bukan cicilan yang konsumtif. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan. Ada beberapa profesi tertentu. Contoh misalkan gue adalah pemain musik unggulan. Saksofon gue masih yang mahal, yang bagus. Kredit gak apa-apa, itu investasi. Bukan liability. Jadi alat musik yang bagus itu investasi. Jadi lu harus lihat lagi profesi lu seperti apa. Mulai belajar membedakan mana pengeluaran yang produktif, mana yang konsumtif. Buat teman-teman di sini mungkin ada yang kerjanya sebagai content creator. Worth it nggak beli iPhone yang bagus? Worth it. Apalagi kalau lu sering bikin konten. Karena itu artinya investasi. Lu bayar pakai utang, boleh nggak? Menurut gua boleh. Kalau lu pakai itu buat kegiatan yang produktif, menambah cuan lu, menambah omset lu, that's good. Tapi kalau lu beli itu cuma buat Instagram, Facebook, main game, nggak usah lah. Itu artinya buat konsumtif. Jadi teman-teman belajar membedakan ya, jangan jadi orang bego. Kayak orang yang gue bilang tadi, gajinya naik, pengeluarannya naik lebih tinggi lagi, nggak masuk akal. Please don't do that guys. Yang keempat, ini namanya jebakan job security guys. Jadi false job security ini artinya jebakan karena mereka udah nyaman dengan pekerjaan tetapnya. Banyak orang begini. Padahal harusnya lu keluar dari comfort zone lu. Boleh nggak punya kenyamanan bekerja? Harus, wajib. Stay di perusahaan yang lama? Sama, betul, boleh. Tapi lu harus hati-hati dengan mindsetnya. Mindset apa? Ngerasa aman karena pekerjaan lu akan selalu tetap bersama lu. Kenyataannya belum tentu. Kenapa banyak orang masuk jebakan ini? Karena mereka merasa nyaman, merasa tenang selama bertahun-tahun sebagai karyawan tetap. Situasi status quo enak-enak aja. Betul gak? Banyak orang begitu. Tapi lu harus tahu, apalagi ekonomi dunia ini semakin menuju ketidakpastian. Teman-teman lihat PHK massal udah terjadi di mana-mana. Even di Singapura, even di Amerika. Puluhan ribu orang dipecat setiap hari loh. Belum lagi masuk era AI. Belum lagi soal restrukturisasi akan makin banyak. Apalagi kalau era otomasi ya, era mekanisasi makin banyak lagi. Artinya akan makin banyak bisnis-bisnis yang wajib di restructuring. Ujung-ujungnya apa? Kalau makin banyak orang lakukan penghematan, pasti akan terjadi krisis. Yang artinya ketika hari ini lu merasakan gaji lu tetap itu hal yang aman, ketahuilah belum tentu esok akan sama seperti hari ini. Masa depan belum tentu aman seperti hari ini.
Contohnya nih, banyak orang yang udah kerja 10-15 tahun lah di sebuah perusahaan. Dulu ya tempat gua kerja, orang yang setingkat sama gua usianya rata-rata udah 55 tahun ke atas lah. Gua orang paling muda, waktu itu mungkin umur gua cuma 32 tahun. Tapi peers gua yang di level gua rata-rata udah di atas 50-an tahun. 20 tahun lebih tua dari gua, lu bayangin lu. Dan gua melihat mereka kok punya skill gitu-gitu aja. Skillnya itu stagnan, gak bisa upgrade. Berat. Ujung-ujungnya apa? Sekali kena PHK nih, orang-orang begini nih, pasti bakal susah buat lompat. Ya di zaman gua aja ya, kita itu udah mulai banyak yang pakai Google Sheet atau pakai Google Doc. Nah orang-orang ini boro-boro nih, pakai Excel aja, bikin spreadsheet aja bingung. Gimana mereka bisa update dengan perkembangan zaman? Gak bisa. Karena mindsetnya apa? Terlalu nyaman. Di sekelilingnya orang udah pada upgrade skillnya. Dulu mungkin orang masih pakai Adobe Premiere, sekarang orang udah pakai Adobe After Effects. Dulu mungkin masih banyak orang yang pakai Blender, sekarang udah banyak orang yang pakai DaVinci. Ya, itulah perkembangan zaman. Banyak orang terjebak di sini karena mereka merasa mereka udah bisa menukar waktu yang panjang itu, kepastian itu, punya job selama 10 tahun, 20 tahun di perusahaan ini gue pasti aman. Tapi itu keamanan yang palsu. Karena at the end of the day, kalau perusahaan kesulitan, kalau perusahaan gak bisa ningkatin omzet, kalau perusahaan tidak kompetitif, kalau perusahaan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena orang-orang di dalamnya gagal upgrade, apa yang terjadi? Perusahaannya akan kolaps. Kalau perusahaannya kolaps, apa yang terjadi? Ya karyawannya ya lu akan ikutan kolaps. Makanya wajib sebuah organisasi dari sampai tingkat yang paling tinggi CEO sampai yang paling kecil, tim-tim di bawahnya wajib selalu update. Gak boleh merasa nyaman, gak boleh. Wajib upgrade terus sesuai perkembangan zaman. Lu harus upgrade skill lu, skill yang dibutuhkan oleh marketplace. Lu harus bangun brand lu, karakter lu, keahlian lu. Dan harus wajib nih punya tabungan. Kenapa? Tadi yang gue bilang hari esok gak ada yang pernah tahu seperti apa. Dunia makin tidak stabil. Yang artinya teman-teman wajib nih punya tabungan. Minimal cukup nih buat membiayai hidup lu. Kalau seandainya kantor lu bangkrut, kolaps, lu gak jadi penyakitan, ngemis-ngemis di kolong jembatan. Enggak. Lu masih bisa bertahan minimal 6-12 bulan ke depan. Jadi mulai dari sekarang lu catet pengeluaran lu sebulan berapa ya. Bayar Netflix, makan, jalan-jalan, uang listrik, air, cicilan KPR, lu hitung tuh sebulan berapa. Kali 6, paling bagus sih lu kali 12, itulah dana cadangan yang lu harus siapkan. Jadi di sini lu punya rasa aman itu bukan rasa aman yang fana. Kenapa fana? Karena lu bergantung kepada job lu. Lu punya rasa aman yang real. Kenapa? Karena lu udah punya emergency fund. Sampai 12 bulan ke depan. Ketika perusahaan lu bangkrut, gara-gara lu gagal upgrade, at least lu masih bisa bertahan selama 12 bulan ke depan. Buat cari usaha lain, buat cari pekerjaan baru. Jadi lu gak bergantung 100% ke kantor. Lu bisa bergantung pada diri lu sendiri guys. Nah yang kelima guys, ini namanya jebakan tarsok. Tarsok. Banyak orang bilang, gue baru mau investasi kalau gaji gue udah gede. Nah ini bahaya guys. Gini ya, ada orang gini, umur 25 disuruh investasi dia bilang, enggak ah gaji gue masih kecil, gue masih muda buat apa. Umur 30, nanti deh gue nikah dulu deh baru investasi. Umur 35 ngapain investasi? Anak gue masih kecil kok. Umur 45 baru kok gak kekumpul-kumpul ya duit gue. Gak kekumpul-kumpul ya hasil investasi gue. Collapse, selesai. Sama kayak orang beli emas. Emas ini ya sebelum hari ini harganya udah di atas 3 juta per gram. Gue itu udah kasih tahu orang-orang buat beli. Waktu itu bahkan ya kalau lu follow gue dari zaman dulu. Itu harganya sekitar 600 ribuan. Gue punya karyawan tim gue. Dulu gue pas masih tinggal di Bali. Gue udah bilang sama tim gue. Lu kalau terima gaji 50% lu tuker ke emas. Waktu itu harganya sekitar 600 ribuan guys. Lu bayangin hari ini. Hari ini nilai emas udah naik jadi 3 juta rupiah. Bersyukur gak orang-orang itu? Banyak sih yang hari ini SMS-in gue. Om Benix terima kasih ya gara-gara Bapak investasi saya bertumbuh 5 kali lipat. Kenapa? Ternyata mereka mendengarkan yang gue bilang. Jadi gue sering banget ngasih bonus pun pakai emas. Gue gak mau kasih bonus duit. Gue kasih bonusnya pakai emas. Mungkin di sini teman-teman yang di Bali masih ada yang ingat sebelum gue pergi dari Bali. Beberapa orang-orang yang menurut gue qualified yang oke. Gue kasih bonus emas. Kenapa? Karena gue bilang sama mereka juga emas itu bakal jadi 3 juta per gram. Hari ini jadi kenyataan ya. Dan kemarin 2 tahun lalu bahkan gue bilang emas itu seharusnya 5 juta per gram. Nah teman-teman bakal lihat. Nah sekarang sebenarnya ada lagi loh investasi yang lebih cuan dibandingkan emas. Lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail di next video? Kalau setuju segala pencet like dong di video ini. Investasi apa yang lebih cuan dari emas tapi bukan saham? Begitu sampai 24.000 likes dalam 24 jam kita bikin videonya. Karena udah terbukti nih ramalan Benix. Tahun 2026 emas jadi 3 juta per gram. Nah kembali ke salary trap guys. Jadi banyak orang punya mentalitas tarsok. Padahal investasi yang benar, lu mulai sedini mungkin, seawal mungkin. Justru ketika lu masih muda, ketika lu baru memulai karir lu, that's the right moment to invest. Bukan ketika lu udah tua guys, bau tanah, wah udah kelar lu. Enggak, justru seawal mungkin, sedini mungkin. Next slide.
Karena investasi yang benar itu adalah investasi yang konsisten. Bukan yang modal awalnya gede, no. Tapi yang konsisten. Kecil tapi konsisten jauh lebih bagus. Jadi gaji lu kecil, nominalnya kecil gak apa-apa, gak masalah. Yang penting apa? Lu menang melawan waktu. Beda dengan orang yang hobi nyicil. Makin bertambah waktu makin miskin dia. Itu orang yang mentalitas nyicil. Makin bertambah waktu makin bertambah tua makin miskin dia. Tapi orang yang investasi dia akan bersahabat dengan waktu. Makin bertambah waktu makin kaya dia. Jadi banyak orang kalah, miskin, terpuruk bukan karena uang. Bukan karena dia kurang duit. No. Tapi banyak orang kalah karena apa? Secara mental mereka udah kalah duluan. Kayaknya terlalu lama. Gue gak mau nunggu. Gue pengen happy hari ini. Mereka kalah mental guys. Dengan waktu. Padahal mereka harus belajar bersahabat dengan waktu. Contohnya lu pakailah kalkulator investasi Benix ini gratis gue bikin buat lu. Pergi ke www.sekolahsahambenix.com guys. Pencet tombol kalkulator di situ. Lilah lu bersahabat dengan waktu ini begini caranya. Tiap bulan lu invest 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tulis itu. Modal awal lu kecil, oke 1 juta rupiah. Setiap bulan lu kontribusi 1 juta rupiah juga. Lalu bikin. Tarik garis yang panjang 20 tahun. Cuannya berapa per tahun? Pertumbuhan lu 20%. Itulah perkiraan persentase pertumbuhan. 20% setiap tahun. Tapi konsisten. Selama 20 tahun lu invest sejuta. Apa yang terjadi guys? Pencet tombol hitung di situ. Lu bisa lihat duit lu yang 1 juta per bulan di akhir tahun ke-20 sudah berubah jadi 2,2 miliar. Magic. Bukan sulap, bukan sihir. Yang dibutuhkan apa? Bukan modal gede, tapi konsistensi. Ini berulang kali gue ajarin ini ketika gue diminta ngajar di kampus manapun gue bilang. Mau jadi orang kaya itu gampang. Mau jadi miliarder itu pasti. Yang penting apa? Bukan modal besar. Tapi konsistensi guys. Konsistensi berpikir waras juga. Jangan begitu megang duit ikut judi online. Begitu megang duit ikut investasi apa kemarin dana DSI. Bunga 10% sebulan. Ngawur lu. Gak bisa begitu. Investasi yang masuk akal. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya. 5 jebakan gaji ini. Moga-moga lu gak masuk ke dalamnya guys. Dan kalau lu perusahaan, lu punya banyak karyawan. Lu harus segera share video ini ke mereka juga. Ke karyawan lu. Supaya makin banyak orang yang normal. Orang yang waras di dunia ini. Supaya mereka tahu yang jadi masalah bukan karena mereka malas. Enggak, banyak yang kerja kok. Kerja keras tuh banyak. Bukan juga karena mereka goblok. Bukan. Tapi sistem mindset gajinya bikin banyak orang Indonesia sibuk hidup buat hari ini. Tanpa sempat berpikir untuk membangun masa depan. Bahwa kita hari ini hidup untuk masa depan. Jadi lu harus tahu gaji yang lu terima tiap hari itu alat. Bukan tujuan hidup lu. Oh tujuan gue dapet gaji hari ini. Tujuan gue dapat gaji lagi bulan depan tiap tanggal 2. Bukan, itu bukan tujuan hidup lu. Itu cuma alat. Alat lu. Alat buat apa? Alat buat membangun masa depan lu. Jadi kalau hari ini gaji lu gak lu rubah jadi aset. Mau dalam bentuk emas, mau dalam bentuk rumah, mau dalam bentuk tanah, mau dalam bentuk saham. Ketahuilah artinya apa? Lu cuma kerja buat bertahan hidup. Dan itu ngeri guys. Artinya lu gak ada beda sama sapi yang hari ini kerja di sawah. Kerja biar dikasih makan buat hari itu. Atau babi yang ada di hutan. Apa babi di hutan? Pergi cari makan buat hidup di hari itu. Gak nabung buat hari depan. Gak berpikir kalau bulan depan ada typhoon gimana. Ada krisis air gimana. Ada kemarau panjang gimana. Gak penting. Yang penting bisa hidup sebagai babi di hutan. Makan buat hari ini ya buat hari ini. Lu manusia apa babi guys? Coba lu jawab. Gue sih yakin mayoritas dari penonton Benix adalah orang-orang yang waras, akalnya sehat. Tapi ingat masih banyak loh penduduk rakyat Indonesia yang belum terbuka matanya secara finansial. Jadi lu wajib share video ini sebanyak-banyaknya guys. Dan yang paling penting ini gue punya pertanyaan guys. Dari 5 jebakan yang gue jelasin tadi, kira-kira jebakan mana nih yang saat ini masih susah buat lu hindarin? Dan kenapa lu susah banget hindarin itu guys? Share dong alasan lu kenapa jebakan itu sulit dihindarin di kolom komentar yang ada di bawah ini ya guys. Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Benix sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.